dari kelompok 1 akan mempresentasikan struktur warung Madura. Perkenalkan, saya Renaldi Batu Tadeo dengan NIM 12224000055. Saya akan mempresentasikan dari bagian gudang. Di bagian gudang, proses dimulai. Pertama, dilakukan pengecekan stok barang. Barang kemudian disusun di rak atau gudang agar mudah diakses. Setiap barang masuk dan keluar dicatat, lalu dibuat bukti terima barang. Jika stok barang mulai menipis, maka bagian gudang segera memesan barang baru ke supplier. Dengan sistem ini, ketersediaan barang di warung selalu terjaga. Yang kedua ini bagian customer. Selanjutnya dari sisi customer atau pelanggan, pelanggan datang ke warung dan memilih barang yang dibutuhkan. Setelah itu, pelanggan bisa membayar secara tunai atau menggunakan sistem kasbon. Jika tunai, barang langsung diserahkan. Jika kasbon, maka nama pelanggan dan daftar barang dicatat sebagai utang. Proses ini memudahkan pelanggan tetap bisa berbelanja meski belum memiliki uang tunai. Baik, perkenalkan, saya Stefania Claudia Putri dengan NIM 064. Di sini saya akan menjelaskan struktur bagian kasir. Nah, bagian kasir ini setelah pelanggan memilih barang, transaksi itu masuk ke kasir. Nah, kasir menerima barang, memeriksa harga, dan menghitung total belanja. Kemudian dibuatkan struk atau catatan manual. Nah, jika pembayaran tunai, hasil penjualan langsung disetorkan ke keuangan. Jika kasbon, data utang dicatat untuk ditindaklanjuti. Kasir berperan penting memastikan transaksi tercatat rapi. Ya. Selanjutnya, ada bagian administrasi. Ada bagian administrasi yang mengumpulkan data dari kasir dan gudang. Semua transaksi kemudian diinput ke buku besar atau catatan harian. Nah, stok barang dicocokkan dengan catatan penjualan untuk menghindari selisih. Ya. Dan di sini ada bukti transaksi seperti DTB, SK, atau PB, diarsipkan dengan rapi. Lalu ada laporan sementara, kemudian diserahkan ke bagian keuangan. Bagian administrasi memastikan semua data tertib dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Puspita Brasta Dewi dengan NIM 84. Di sini saya akan menjelaskan struktur warung Madura bagian keuangan. Terakhir adalah bagian keuangan. Keuangan menghitung pemasukan harian dari hasil penjualan, mencatat kasbon atau utang pelanggan, menyusun laporan keuangan mingguan atau bulanan. Semua dicatat dalam buku kas, kemudian dibuat laporan final. Bagian keuangan menjadi pusat evaluasi untuk melihat keuntungan maupun kekurangan warung. Selanjutnya, penutup. Jadi alur kerja Madura ini saling terhubung mulai dari gudang, customer, kasir, administrasi, hingga keuangan. Dengan sistem ini, meskipun sederhana, warung Madura mampu beroperasi 24 jam, menjaga stok barang, melayani pelanggan tunai maupun kasbon, serta tetap mencatat laporan keuangan dengan cara rapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 1. Di sini kita akan mewawancarai toko Madura di Nginden. ya Ginden. Ini ya tempatnya ya. Nah, jadi kita lagi nunggu Ownernya. yang punya toko, yang Untuk punya toko, diwawancarai. iya, yang punya toko lagi keluar, iya ambil barang. Jadi Jadi distributor. Jadi tungguin ya guys. oke. Dadah. Halo guys, di sini kami akan mewawancarai owner toko Madura yaitu Mas. Ya. Untuk pertanyaan pertama ya Mas. Gimana awal mula
Strategi utama untuk tersebut itu sama harga yang paling murah. Terus yang kedua itu tersedia, jangan sampai tidak ada di dalam toko tersebut. Tersebut jalannya bisa jadi persaingan antara selisih harga dari persaingan A dan persaingan B. Pelayanan yang ada di toko Multijaya ini yang paling utama fitur sapa yang baik, terus apa namanya itu apa yang dibutuhkan ditanyakan, dan apa yang dicari harus ada, dan cara pola menyampaikannya itu harus ramah. Selanjutnya, bagaimana mengatur stok barang agar tidak menumpuk atau habis? Cara mengatur stok barang itu kita pulaan. Ya, pulaan. Barang yang dipulau itu barang-barang yang berjalan lancar, barang yang tidak bisa dilakukan. Penjadwalan sistem keuangan itu bisa diatur menjadi kita omsetnya berapa dan cara menyimpan untuk berapa persen, dan sisanya itu untuk digunakan kembali. Cara tersebut mungkin bagi saya dan sepengalaman saya juga, untung itu jangan ngambil untung yang besar, ngambil Rp500 dan Rp1.000 pun yang penting berjalan dengan lancar. Yang terakhir, berapa omset pendapatan dalam Kalau omset waktu seminggu saya tidak bisa memprediksikan karena saya sendiri hitungannya 1 bulan, dan kalau omset per harinya itu prediksinya terkadang ada budget yang tidak apa-apa, kadang ya 4 juta, kadang 5 juta, dan paling terendah pun kadang 3,5 juta seperti itu. Ya guys, pertanyaannya cukup sampai sini saja. Dijawab oleh Mas Raffi. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.